Tidak semua orang Jawa kuno mengejar kesaktian. Tidak semua laku tirakat ditujukan untuk melihat yang gaib. Karena dalam ajaran batin tertinggi, yang paling sulit bukan menaklukkan makhluk halus, melainkan menaklukkan nafsu birahi dalam diri sendiri. Mereka percaya, selama birahi masih menguasai rasa, ilmu setinggi apapun hanya akan menjadi hiasan mulut. Sebab disitulah pusat tenaga hidup berada. Dan siapa yang mampu menahan gejolaknya, ia sedang memegang kunci ilmu paling tinggi dalam pandangan Jawa. Nafsu birahi dalam tubuh menurut ilmu Jawa. Dalam ilmu Jawa, manusia tidak hanya terdiri dari raga dan pikiran. Di dalam tubuh, ada panas hidup yang disebut geni urip. Panas inilah yang menjadi sumber semangat, ambisi, keberanian, dan juga nafsu birahi. Birahi, dalam pandangan Jawa, bukan sekadar hasrat kepada lawan jenis. Ia adalah energi dasar kehidupan yang bersemayam di perut bawah, pusat rasa dan keinginan. Karena dari situlah manusia diciptakan. Dari situlah keturunan lahir. Dari situlah kehidupan berputar. Namun orang Jawa kuno percaya, nafsu ini seperti api. Jika dibiarkan membesar, ia membakar akal. Jika ditekan keras, ia menjadi bara yang menggerogoti batin. Tetapi jika dikenali dan diarahkan, ia berubah menjadi daya spiritual. Inilah sebabnya dalam laku tirakat, puasa, dan pengendalian diri, yang dilatih pertama bukan pikiran, melainkan nafsu birahi. Karena siapa yang mampu menata birahinya, ia sedang menata sumber energi paling kuat dalam dirinya. Dalam istilah Jawa, bukan mematikan nafsu, tetapi menguasai nafsu, menguasainya. Saat birahi tidak lagi mengendalikan, justru ia berubah menjadi ketenangan, wibawa, dan kekuatan batin. Itulah mengapa orang tua dulu berkata, wong sing kuat nahan syahwat, kuat nahan urip. Orang yang mampu menahan birahi, ia juga mampu menahan cobaan hidup. Karena di dalam tubuh manusia, nafsu birahi bukan musuh. Ia adalah tenaga besar yang menunggu untuk dijinakan. Pitutur luhur, noto rasa. Para leluhur Jawa sejak dahulu telah memahami satu perkara halus yang tidak pernah diajarkan dengan suara keras, tidak ditulis dengan tinta hitam di atas daun lontar, dan tidak pula diwariskan melalui perintah yang gamblang. Melainkan dititipkan dalam rasa, disimpan di balik keheningan batin, dan hanya disampaikan dari jiwa yang telah matang menuju jiwa yang siap menerima. Bahwa tidak semua ilmu bisa diraih dengan kecerdasan pikiran. Tidak semua kesaktian dapat dibuka dengan ambisi. Dan tidak semua jalan menuju kebijaksanaan boleh ditempuh dengan tergesa-gesa. Sebab, ada ilmu yang hanya mau mendekat kepada mereka yang mampu menahan diri, meredam gejolak, dan berani duduk diam bersama nafsunya sendiri. Manusia sebagai pertemuan rasa dan kehendak. Di dalam sunyi malam, ketika angin berhenti berbisik dan dunia seolah menarik napas panjang, para pini sepuh Jawa memandang manusia bukan hanya sebagai raga yang berjalan di atas tanah. Manusia adalah pertemuan antara rasa, kehendak,
dan nafsu yang jika tidak ditata dengan halus akan menjelma api yang membakar batin. Namun, jika dijaga dengan kesadaran, ia akan berubah menjadi cahaya yang menerangi jalan hidup. Dari sinilah lahir pemahaman bahwa birahi, yang oleh banyak orang dipandang sekadar dorongan jasmani, sejatinya adalah tenaga besar. Jika dibiarkan liar, ia akan menenggelamkan rasa. Tetapi jika ditahan dengan eling dan waspada, ia justru akan mengangkat derajat kesadaran manusia. Pintu ilmu sejati. Banyak manusia berjalan jauh mencari ilmu, membaca banyak kitab, dan berguru ke berbagai tempat, namun lupa bahwa pintu pertama ilmu sejati berada di dalam dirinya sendiri. Ia tersembunyi di balik gelombang birahi yang tidak pernah benar-benar ia kenali. Dalam pandangan kejawen, birahi bukan musuh yang harus dimatikan, melainkan kekuatan mentah yang harus disucikan, ditata, dan diarahkan. Tujuannya agar ia tidak menguasai jiwa, tetapi justru tunduk kepada rasa yang bening. Para leluhur sering berpesan dengan bahasa yang samar namun dalam. Orang yang tidak mampu menahan birahi ibarat bejana bocor. Sebanyak apapun ilmu dituangkan ke dalamnya, tidak akan pernah penuh. Nafsu yang liar akan menguras daya batin tanpa disadari, mengaburkan kepekaan rasa, dan menjauhkan manusia dari keselarasan dengan alam serta Gusti. Menahan birahi tidak pernah dipandang sebagai pengekangan yang menyiksa, melainkan sebagai laku sunyi, sebuah jalan yang melatih jiwa untuk tidak dikuasai oleh dorongan sesaat. Menuju kesadaran yang bening. Di pendopo batin yang sunyi, para empu dan resi Jawa mengajak murid untuk mengamati dirinya sendiri, memperhatikan bagaimana pikirannya gelisah, bagaimana tubuhnya bergejolak, dan bagaimana rasa menjadi keruh ketika birahi memimpin kesadaran. Melalui tirakat, keheningan, dan pengendapan rasa, kita diajak memahami bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada pemuasan, melainkan pada kemampuan menunda, menahan, dan menyadari. Menahan birahi bukanlah soal menolak kodrat, melainkan soal menjaga keseimbangan agar manusia tidak jatuh menjadi budak dorongan. Hanya jiwa yang tidak dikuasai oleh nafsunya yang mampu mendengar bisikan halus dari dalam, suara rasa sejati, tempat pengetahuan luhur bersemayam. Dari sanalah jalan menuju Manunggaling Kawula Gusti perlahan terbuka, bukan dengan gegap gempita, tetapi dengan hening yang dalam dan penuh kehadiran. Ini adalah sebuah undangan batin untuk duduk sejenak, menenangkan napas, dan mendengarkan pitutur lama yang hampir dilupakan zaman. Bahwa dalam menahan birahi, sesungguhnya manusia sedang belajar menata hidupnya, menjaga rezekinya tetap mengalir alami, dan menyelaraskan dirinya dengan hukum sunyi semesta. Matur nuwun. Jika Anda merasa tulisan ini bermanfaat, silakan berikan dukungan dengan menekan tombol subscribe pada kanal ini agar Anda tidak ketinggalan pesan-pesan bijak selanjutnya. Membuka gerbang kebatinan, menata daya purba. Sebelum kita melangkah lebih dalam, izinkan saya mengajak panjenengan sejenak untuk menuliskan di kolom komentar, dari kota atau daerah mana panjenengan menyaksikan tayangan ini. Jika di tengah penjelasan nanti muncul pertanyaan, kebingungan, atau bahkan pengalaman pribadi mengenai mengapa menahan birahi dipandang sebagai ilmu tertinggi dalam tradisi Jawa, jangan ragu untuk berbagi. Tuliskan pula ilmu atau hikmah apa yang telah panjenengan petik. Komentar panjenengan bukan sekadar angka, melainkan bagian dari perjalanan agar ilmu ini tetap hidup dan berakar di berbagai tempat.
ilmu dan kematangan batin. Dalam pandangan para leluhur Jawa, ilmu bukanlah sesuatu yang dikejar dengan nafsu ingin tahu semata, melainkan sesuatu yang tumbuh seiring dengan kematangan batin. Ilmu sejati diyakini tidak akan turun pada jiwa yang masih gaduh oleh dorongan-dorongan kasar. Di antara sekian banyak dorongan, yang paling halus namun paling kuat adalah birahi. Ia adalah tenaga purba yang sejak awal keberadaan manusia telah menjadi ujian pertama, sebelum seseorang melangkah lebih jauh ke dalam laku kebatinan. Jagat cilik dan jagat gede. Akar pandangan ini tertanam kuat dalam kejawen dan kebatinan Jawa, sebuah jalan spiritual yang tidak memisahkan manusia dari dunia, melainkan mengajarkan keselarasan antara raga, rasa, dan semesta. Manusia dipandang sebagai jagat cilik, mikrokosmos, yang mencerminkan jagat gede, makrokosmos. Apapun yang bergejolak di dalam diri akan mempengaruhi keseimbangan hidup di luar. Karena itulah, pengendalian batin menjadi pusat dari seluruh laku kehidupan. Transformasi energi spiritual. Para empu, resi, dan pini sepuh Jawa memahami bahwa birahi bukan sekadar hasrat jasmani, melainkan daya hidup atau energi penciptaan. Jika tidak ditata, ia akan turun derajatnya menjadi sekadar pelampiasan. Namun, jika ditahan dan disucikan, ia akan naik derajatnya menjadi daya batin, daya kesadaran, bahkan daya spiritual. Pemahaman inilah yang membuat ajaran tentang menahan birahi tidak pernah disampaikan secara terang-terangan. Ia dibungkus dalam simbol, disamarkan dalam bait-bait tembang, pitutur, dan laku tirakat. Menuju manunggaling kawula lan Gusti. Dalam konsep manunggaling kawula lan Gusti, manusia diajak untuk kembali menyatu dengan sumber kehidupan. Hal ini dicapai bukan melalui penghapusan diri, melainkan melalui penataan diri. Birahi yang tidak terkendali dipandang sebagai kabut yang menutupi rasa. Ia membuat manusia sibuk mengejar kenikmatan sesaat, hingga akhirnya lupa pada kehadiran Gusti yang bersemayam di dalam batinnya sendiri. Menyingkap tabir kesaktian yang tersembunyi. Banyak yang bertanya, mengapa menahan birahi disebut sebagai ilmu tertinggi? Para leluhur memberikan jawaban yang bersahaja namun menggetarkan, karena ia adalah puncak dari segala penaklukan. Menaklukkan ribuan musuh di medan laga jauh lebih mudah daripada menaklukkan satu gejolak yang muncul dari dalam darah sendiri. Ketika seseorang mampu menahan birahi, ia sebenarnya sedang mengumpulkan embun kesadaran. Energi yang biasanya terbuang untuk keinginan sesaat, perlahan-lahan mengendap, memenuhi cawan batin, dan berubah menjadi prana atau daya hidup yang murni. Inilah yang membuat pandangan mata seorang pencari ilmu menjadi tajam, suaranya menjadi berwibawa, dan kehadirannya membawa ketenangan bagi sekitarnya. Menjaga rezeki dan keselarasan hidup. Dalam kepercayaan Jawa, menahan birahi juga berkaitan erat dengan kelancaran rezeki dan keberuntungan hidup. Birahi yang liar seringkali mengaburkan akal sehat, membuat manusia mengambil keputusan yang keliru, dan merusak martabatnya. Sebaliknya, jiwa yang anteng, tenang, karena mampu mengendalikan dorongannya, akan lebih peka menangkap sinyal-sinyal keberuntungan dari semesta. Ia tidak lagi memburu rezeki dengan sikut dan ambisi yang membakar, melainkan menarik rezeki itu datang seperti bunga yang menarik lebah dengan keharumannya.
Inilah yang disebut sebagai hidup yang selaras dengan hukum sunyi semesta. Tirakat di tengah keramaian. Laku ini tidak mengharuskan panjenengan pergi ke puncak gunung atau bertapa di dalam gua. Tantangan terberat justru ada di tengah keramaian, di balik layar gawai, dan di setiap detik saat keinginan itu mengetuk pintu batin. Menahan birahi adalah tirakat abadi bagi manusia modern. Ia adalah bentuk syukur yang paling jujur kepada Gusti, dengan cara menjaga, kuil, tubuh agar tetap bersih dan suci. Mari kita renungkan sejenak. Sudahkah kita mengenali siapa yang menjadi nahoda di dalam diri kita? Apakah ia adalah rasa yang bening? Ataukah ia adalah birahi yang menyamar sebagai kebutuhan? Matur nuwun sudah menyimak hingga titik ini. Semoga sekelumit pitutur ini dapat menjadi bekal bagi kita semua dalam menata laku dan rasa. Pada akhirnya, menahan birahi bukanlah tentang membunuh kodrat sebagai manusia, melainkan tentang membuktikan bahwa kita adalah tuan di rumah kita sendiri. Ingatlah, bahwa batin yang bocor karena nafsu takkan pernah mampu menampung wahyu, dan jiwa yang gaduh oleh syahwat takkan pernah mampu mendengar bisikan Gusti. Jangan sampai kita menghabiskan seumur hidup hanya untuk memuaskan dorongan yang habis dalam sekejap, hingga lupa membangun istana batin yang kekal. Sebab di akhir perjalanan nanti, bukan seberapa banyak nikmat yang telah kita reguk yang akan ditanya, melainkan seberapa jernih rasa yang kita bawa pulang untuk menghadap Sang Pencipta. Maka duduklah sejenak, tundukkan ego, dan biarkan cahaya keheningan memimpin jalanmu.